banyak isu nih, kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Bapak itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Jika sejarah saja bisa diubah, lalu apalagi yang tak bisa direkayasa? Itulah pertanyaan yang kini mengudara, membelah kesunyian logika. Karena hari ini bukan cuma soal ijazah, tapi tentang kejujuran yang mulai ditagih oleh waktu. Sebuah buku lawas karya ilmuwan kehutanan Indonesia, Profesor Ahmad Sumitro, tiba-tiba menjadi saksi bisu dalam perdebatan panjang tentang keaslian ijazah orang nomor 1 di negeri ini. Dan isinya bikin kita semuanya merinding. Dalam buku itu disebut dengan jelas, Ahmad Sumitro adalah dekan Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1983 sampai 1986. Sementara di ijazah Jokowi yang terbit di tahun 1985 tercantum nama dekan lain, Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang jadi dekan UGM tahun 1985? Kalau jawabannya tidak sinkron, apakah ini berarti kita sedang menyaksikan sebuah drama akademik terbesar abad ini? Buku resmi, cetakan ilmiah, dan rekam penghargaan rimbawan hebat mencatat konsisten bahwa Ahmad Sumitro lah dekan di tahun 1985 dan bukanlah Sunardi. UGM saja tega, saya bilang tega ya, menghilangkan atau menghapus ya daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro setelah wafat 13 tahun, kemudian dikoreksi. Ini menurut saya UGM tega banget itu. Jadi tadinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu adalah dekan di Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode. Dari tahun 71 kemudian sampai dengan 88. Tapi karena deskripsi yang disebut punya Jokowi itu ternyata dekannya beda, kemudian sepeninggal Prof. Ahmad Sumitro 13 tahun sudahnya UGM merawat itu. Tapi UGM lupa Mas, ini tak beritahu UGM, bahasa Inggrisnya tidak diralat. Jadi bahasa Inggrisnya masih tetap sama. Jadi lain kali kalau mau bikin utak-utik agak pintar dikit ya UGM, gitu loh. Gitu, jangan-jangan kayak gitu loh. Jadi dihapus? Iya. Dihapus apanya? Dihapus sejarahnya sehingga seolah-olah pada tahun 85 itu dekannya bukan Prof. Dr. Ahmad Sumitro. Bahasa Inggrisnya di mana tersisa itu? Ada di situ di ugm.ac.id. Ada alamannya UGM. Apa kaitannya menghapus dekan? Artinya gini, UGM pun tega gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Roy Suryo yang sering dianggap nyeleneh itu tiba-tiba terdengar sangat masuk akal, karena dirinya juga menunjukkan bahwa situs resmi UGM pernah mencantumkan nama Sumitro sebagai dekan hingga tahun 1988. Lalu catatan tersebut diubah di tahun 2022. Kalau benar terjadi perubahan data setelah tokohnya wafat, apakah ini kealpaan teknis? Atau mungkin ini skenario politik yang sudah matang sejak lama? Roy Suryo bahkan mengungkap perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dalam situs UGM. Di situs versi Inggrisnya telah diperbarui katanya, tapi di sini rakyat bertanya, kenapa perbedaan itu muncul? Justru di bagian yang menyangkut siapa dekan Jokowi saat lulus, bukan bagian lainnya.
Ijazah itu memang sakral bagi rakyat biasa. Mungkin bagi rakyat biasa, satu tanda tangan palsu bisa berarti penjara. Tapi bagi yang istimewa, data yang tak cocok bisa jadi hanya salah ketik biasa. Dan fakta-fakta di atas tak datang dari mimik, bukan dari hook grup WhatsApp, tapi dari buku akademik dan dari situs resmi institut ternama. Namun seperti biasa, klarifikasi negara hanya datang dalam bentuk diam yang panjang. Jika memang benar ada revisi sejarah di situs kampus sekelas UGM demi menyamakan cerita, maka apa kabar ribuan mahasiswa yang pernah belajar jujur di sana? Dan apakah kita harus bertanya pada masa lalu atau mulai curiga bahwa masa depan bangsa ini benar-benar sedang dibangun di atas fondasi ilusi? Kebenaran memang bisa ditunda, tapi tak bisa dibunuh, karena rakyat meskipun jelata tak pernah benar-benar buta. Dan pertanyaannya sekarang, bukan hanya asli atau palsu, tapi berapa banyak institusi yang harus ikut diam agar satu kebohongan tetap hidup? Silakan kalian simpulkan sendiri. Tapi ingat, jika satu lembar ijazah saja bisa jadi misteri nasional, maka jangan heran jika data, hukum, dan sejarah pun bisa berubah hanya demi satu nama. Mungkin rakyat tidak pernah bisa membeli kebenaran, tapi rakyat punya satu senjata, yaitu akal sehat. Kalau kamu merasa narasi ini menyentuh akal sehatmu, jangan lupa like, komen, dan sebarkan video ini agar semakin banyak rakyat yang sadar bahwa keadilan, kebenaran, dan kejujuran harus benar-benar ditegakkan di negeri ini. Terima kasih sudah menyimak video ini.